Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di siang ini dan kita akan menafsirkan ayat tentang tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Inna nasyi'atal lailihi ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wahai orang yang berselimut, itu Nabi Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya, atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat malam. Dan kita fahami salat malam di awal Islam itu hukumnya adalah wajib. Dan ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah merintahkan pada Rasulullah untuk mengerjakan salat malam ini nisfahu, setengah malam. Kalau malam dimulai dari maghrib, selesai dengan subuh, kalau dibagi dua berarti bisa 5 jam. Nisfahu, setengah dari malam, laksanakanlah salat. Awinqus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Ya, kalau 4 dikurangi sedikit, 4 jam, mungkin bisa 3 jam, bisa 2 jam. Auzid alaihi, ayat berikutnya, atau tambah dari setengah. Ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi Rasulullah SAW untuk beribadah di malam hari. Sanakanlah setengah malam, atau kurangi sedikit, atau tambah. Ini gambaran betapa pentingnya, betapa mulianya salat di malam hari. Di dalam ayat lain juga ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Berdirilah di waktu malam sebagai tambahan. Kalau ayat ini mewajibkan, ayat yang kita baca tadi mewajibkan tahajud, ya. Ayat yang kita sebutkan terakhir ini menjelaskan bahwa salat tahajud itu sunat. Tapi yang kita ambil terakhirnya, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga dengan tahajud itu Allah akan mengangkat derajatmu pada tempat yang terpuji. Karena salat tahajud, salat di malam hari itu da'bus salihin, tradisi orang-orang saleh. Nah, jadi pada umat-umat sebelumnya, tradisi ini juga sudah ada. Karena berdiri di waktu malam dijelaskan dalam ayat ini, nasyi'atal lailihi asaddu wat'an wa aqwamu qila, lebih jelas bacaan, lebih menyentuh jiwa. Kalau kita salat di siang hari, kadang kita salat setelah menunaikan pekerjaan, atau setelah salat akan ada pekerjaan, maka di saat salat kita terbayang pada pekerjaan itu, baik yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Demikian juga kebisingan suara-suara orang-orang sekitar kita. Tapi kalau di malam hari, suasana tenang, sunyi, maka di saat malam itu bacaan itu lebih membekas, lebih mengisi jiwa. Doa-doa yang kita baca dalam salat dan zikir-zikir yang kita ucapkan lebih bisa dihayati. Maka di dalam hadis sebagai pelaksanaan dari ayat ini digambarkan Rasulullah SAW salat malam sampai warimat qadamu, sampai kedua mata kakinya itu bengkak. Dalam sebagian riwayat tafatarat, pecah tumitnya. Karena lamanya Rasulullah SAW berdiri di malam hari. Demikian juga dalam hadis Huzaifah Al-Yamani. Dia pernah melihat Rasulullah salat di malam hari. Kemudian dia mengiringi di belakang.
Kekiraannya Rasulullah akan sujud, akan rukuk setelah membaca beberapa ayat. Ternyata Rasulullah mengkhatamkan Al-Baqarah. Maka perasaan sahabat di belakang Rasulullah akan rukuk setelah Al-Baqarah. Ternyata tidak, Rasulullah lanjut kepada Ali Imran. Kemudian lanjut kepada An-Nisa. Sekitar 5 juz baru Rasulullah SAW sujud. Ini adalah baru Rasulullah rukuk. Ini gambaran bagaimana Rasulullah lama berdiri di waktu malam. Karena bacaan di waktu malam itu lebih membekas kepada orang yang membacanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah yang tidak berdosa. Ibadah beliau di malam hari luar biasa. Kita yang banyak melaksanakan kesalahan, ibadah kita banyak yang lalai, tentu sudah sepantasnya kita membiasakan salat tahajud di malam hari. Saat kita akan tidur, hendaknya kita sudah berniat, nanti saya akan salat tahajud. Bahkan kalau bisa kita punya alarm, kita hidupkan alarm HP kita supaya terbangun jam 4, jam setengah 5. Kita laksanakan salat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat dan boleh juga 2 rakaat. Salat malam, salat sebelum salat subuh. Perlu menjadi kebiasaan kita. Dan di antara adab tahajud itu adalah membangunkan anggota keluarga. Kita sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, kita bangunkan istri kita. Kita selaku orang tua, kita bangunkan anak-anak kita untuk sama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum subuh atau waktu sahur adalah waktu-waktu istijabah yang lebih diharapkan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah tahajud kita lebih diharapkan diterima oleh Allah karena dia terjauh dari riya dan kita melaksanakannya lebih khusyuk. Maka semua permintaan kita, doa-doa kita bisa kita ucapkan di saat salat tahajud, di saat sahur. Dan ini lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah tahajud ini bisa menjadi tradisi diri kita, menjadi kebiasaan dalam keluarga kita. Kita teladani keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga temuan singkat kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberi taufik kepada kita menjadi ahli tahajud, orang-orang yang biasakan tahajud. Sekian juga anggota keluarga kita dan seluruh anak keturunan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.